What's up everybody, Tony Jiang. Kembali lagi bersama Mr. Tang di channel YouTube kita tercinta. Kali ini Mr. Tang ada di Universitas Tokyo, Kashiwa Campus, kampus Mr. Tang. Kali ini Mr. Tang akan bawa kalian jalan-jalan ke kampus Mr. Tang. Jangan lupa subscribe, like, dan juga tekan tombol notifikasinya ya. Stay tuned. Selamat datang di Universitas Tokyo, Kashiwa Campus. Ayo kita masuk lewat pintu utama. Ini dia peta kampusnya. Kampusnya cukup luas, kurang lebih panjang dan lebarnya 1 km. Ini dia Kashiwa Campus dilihat dari udara. Hari ini walaupun weekdays agak sepi ya kampusnya, karena memang hampir seluruh kelasnya masih diadakan secara online. Jadi kita tidak harus datang ke kampus. Pintu masuknya terdapat di tengah sehingga kampusnya terbagi menjadi dua bagian, sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Kita mulai eksplorasi kita dari yang sebelah kanan. Lokasi pertama adalah co-op, food shop, dan cafe. Di cafe tersedia teh dan kopi, sedangkan di food shopnya terdapat berbagai macam barang jualan seperti t-shirt dan juga barang keseharian, makanan, mie instan, tidak lupa bento atau nasi kotak, dan juga onigiri atau nasi kepal. Terdapat juga berbagai macam minuman dan juga makanan ringan. Juga terdapat biskuit dengan logo Universitas Tokyo. Kita lanjutkan ke kafetaria. Jadi di Universitas Tokyo Kashiwa Campus ini terdapat dua kafetaria. Sayangnya kafetarianya sudah tutup, jadi Mr. Tang kasih lihat gambarnya aja ya. Lokasi pertama adalah Institute for Solid State Physics atau ISSP. Fakultas ini fokus ke bagian fisika material, menyangkut masalah atom, nanoteknologi, desain material, laser, dan lain-lain. Contohnya dalam salah satu jurusan di ISSP, mereka mencoba menemukan material baru, misalkan superkonduktor atau material lainnya yang bisa bertahan di suhu tinggi. Di sebelah ISSP ada gedung Kavli IPMU atau Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe. Fakultas ini fokus ke luar angkasa secara matematik dan fisika. Bisa teman-teman lihat program riset mereka, ada yang mengenai astropartikel, kosmologi, dark matter, dan lain-lain. Di depan gedung IPMU terdapat sebuah replika kamera raksasa yang diberi nama Hyper Supreme Camp. Kamera ini digunakan untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi di luar angkasa dengan kekuatan 870 megapiksel. Berikutnya kita ke Institute for Cosmic Ray Research atau ICRR. Fakultas ini fokusnya ke bidang astrofisika, tepatnya ke neutrinos. Neutrinos itu adalah partikel dasar yang membentuk alam semesta dan masih kurang dipahami. Jadi mereka di sini mencoba untuk melakukan observasi untuk memahami neutrinos lebih dalam. Di sebelah kanan kampus juga terdapat sebuah taman yang kita bisa kunjungi. Mr. Tang belum pernah mengunjungi taman ini. Jadi ayo kita lihat sama-sama apa aja sih yang ada di taman ini. Ternyata tidak banyak yang kita bisa lihat di taman ini. Jadi hanya ada beberapa bangku dan juga banyak pepohonan. Oh, ternyata ada kolam di sana. Ayo kita lihat sama-sama. Wah, ternyata ada banyak ikan koi di dalam kolam ini. Memang di Jepang sepertinya hampir di semua kolam kita bisa menemukan ikan koi ya. Ada juga bebek-bebek. Lumayan tempat untuk rileks di kampus. Ayo kita telusuri kampus lebih dalam. Sekarang Mr. Tang sedang menuju ke kompleks riset. Gedung di mana para siswa dan juga guru-guru profesor bisa reserve untuk melakukan riset di dalamnya. Gedungnya cukup luas dan besar, juga terdapat banyak ruangan di dalam.
yang bisa kita pakai untuk melakukan riset. Selanjutnya kita ke Laser and Synchrotron Research Center atau yang biasa disebut LASOR. Nah, tempat riset LASOR ini berada di bawah Fakultas Solid State Physics atau ISSP yang pertama Mr. Tang kenalkan tadi ya. Nah, mungkin mereka di dalam mainan laser, Mr. Tang juga tidak tahu. Wah, banyak tabung-tabung aneh di sini ya. Nah, di sebelah LISOR kita ada Long Pulse Magnet Laboratory atau yang biasa disebut Megagauss Laboratory. Nah, Megagauss Laboratory ini juga di bawah Fakultas Solid State Physics atau ISSP. Di dalam tempat riset ini banyak terdapat mesin pencipta medan gaya magnet. Nah, medan gaya magnet itu dipakai untuk mengembangkan material-material baru. Di sebelah lab magnet terdapat sebuah kompleks lapangan tenis yang bisa dipakai anak-anak untuk bermain tenis. Nah, di Kashiwa Campus ini terdapat 2 kompleks lapangan tenis, yang satunya terletak di sebelah barat kampus. Kita sudah selesai explore yang sebelah kanan, sekarang kita mau ke sebelah kiri. Sebelah kanan tadi fokusnya ke kimia dan fisika ya. Apa sih yang ada di sebelah kiri? Mari kita lihat sama-sama. Wah, ada bangunan yang bentuknya unik nih. Ayo kita lihat sama-sama. Nah, fasilitas ini bernama White Rhino 2. Nah, fasilitas ini dimiliki oleh Institute of Industrial Science atau IIS. White Rhino ini merupakan bangunan tensegrity atau bangunan tanpa pondasi yang tetap bisa seimbang. Struktur tensegrity ini biasanya digunakan di luar angkasa dengan gravitasi 0. Nah, ini dia struktur tensegrity-nya. Jadi hanya menggunakan kawat-kawat dan juga tongkat untuk menyangga seluruh bangunan White Rhino 2 ini. Ayo kita lanjutkan eksplorasi kita lebih dalam lagi. Di belakang White Rhino 2 ada sebuah bangunan gedung yang cukup luas yang diberi nama Chiba Experiment Station atau Stasiun Eksperimen Chiba. Riset yang sulit dilakukan di perkotaan dapat dilakukan di sini. Bangunannya cukup besar, bisa disetarakan dengan hanggar pesawat. Riset yang membutuhkan tempat luas dilaksanakan di sini, seperti manufaktur mesin pesawat dan juga percobaan teknologi anti gempa. Di belakang juga terdapat jalan dan rel kereta api untuk riset kendaraan pintar dan juga pastinya riset mengenai kereta api. Nah, di sebelahnya terdapat juga Chiba Experiment Station kedua. Ayo kita kembali ke depan. Nah, Mr. Tang melewati sebuah bangunan di mana terdapat reaktor supercritical water oxidation. Ternyata air pada suhu dan tekanan tertentu dapat digunakan untuk mengolah limbah-limbah berbahaya. Dan di sini mereka melakukan riset tentang hal tersebut. Kita sudah hampir sampai ke pintu utama. Nah, gedung ini dimiliki oleh Fakultas Ilmu Sains Terdepankan, Graduate School of Frontier Sciences atau GSFS. Fakultas ini dibangun melalui kooperasi seluruh departemen di Universitas Tokyo. Misi mereka adalah untuk menumpas masalah-masalah kompleks yang dihadapi manusia. Keunikan mereka adalah transdisiplin, di mana beragam ilmu pengetahuan berpadu untuk menemukan solusi akan masalah-masalah kompleks tersebut, dan juga untuk membangun sistem baru yang lebih efektif. Lantai 1 di gedung GSFS ini adalah kantor mahasiswa. Ayo kita lihat sama-sama ke dalam. Nah, ini dia kantornya, tapi tidak tutup. Jadi jika ada masalah, mahasiswa bisa datang ke dalam. Nah, di sini juga ada mesin yang kita bisa pakai untuk ngeprint dokumen-dokumen yang berhubungan dengan sekolah. Misalkan rapot, ijazah, ataupun surat keterangan pelajar.
Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Di depan kantor GSFS terdapat co-op lagi. Berbeda dengan co-op pertama yang menjual makanan dan minuman, co-op ini menjual barang-barang akademik seperti buku, peralatan elektronik, dan juga perlengkapan ATK. Di sebelah barat co-op terdapat sebuah klinik yang diberi nama Kashiwa Health Service Center. Jadi jika ada yang sakit, kita bisa datang ke klinik untuk konsultasi. Di sebelah klinik terdapat kafetaria kedua. Nah, ini dia kafetaria keduanya. Banyak kursi-kursi di dalam. Nah, ini dia menu makan siang yang kita bisa beli di kafetaria kedua ini. Macam-macam. Ada ayam goreng, ada spaghetti, ada rice omelette, ada katsudon, ada kari, ada soba udon, dan ramen. Harganya berkisar kurang lebih dari Rp40.000 sampai Rp60.000 ya. Kafetaria ini bukanya dari jam 11.30 sampai jam 2 siang. Di daerah kampus banyak sekali tempat-tempat seperti ini, tempat-tempat untuk duduk-duduk. Jadi mahasiswa bisa nongkrong, bisa santai, bisa ngobrol di tempat-tempat tersebut. Nah, Mr. Tang dari tadi jalan terus, Mr. Tang istirahat dulu ya. Berhadapan dengan kafetaria kedua ada lapangan sepak bola. Nah, jadi mahasiswa bisa pakai lapangan ini untuk bermain bola ataupun untuk melakukan olahraga-olahraga ataupun aktivitas-aktivitas lainnya. Di sebelah lapangan sepak bola terdapat gedung Bioscience. Nah, departemen ini berada di dalam GSFS. Fokus mereka adalah terhadap makanan, kesehatan, keberagaman secara biologis. Dan riset mereka mencakup obat-obatan, sel kanker, sel hewan dan tumbuhan, dan masih banyak lainnya. Berhadapan dengan gedung Bioscience, terdapat perpustakaan Kashiwa Universitas Tokyo. Ayo kita masuk ke dalam bersama-sama. Perpustakaannya ada di lantai 2. Ayo kita naik. Untuk memasuki perpustakaan, kita harus memakai kartu pelajar kita. Selamat datang di Perpustakaan Universitas Tokyo Kashiwa Branch. Perpustakaan ini bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam untuk hari Senin sampai Jumat, dan untuk weekends buka dari jam 9 sampai jam 5 sore. Di perpustakaan ini terdapat 430.000 buku. Dan juga terdapat ruangan susunan buku otomatis yang bisa menampung sekitar 1 juta buku. Di sini juga ada TV, tapi untuk mendengarkannya kita harus menggunakan headset. Di sini juga terdapat aula belajar yang berkapasitas cukup besar, di mana kita bisa pakai untuk belajar membaca buku dan lain-lain. Lalu terdapat juga meja pribadi yang dilengkapi dengan TV, di mana kita bisa menonton video dan film yang tersedia. Itu dia perpustakaan kami. Ayo kita turun. Di lantai 1 juga terdapat tempat untuk duduk-duduk. Kebetulan hari ini ada pameran mengenai sejarah pembangunan Universitas Tokyo, dimulai dari Hongo Campus di pusat Tokyo pada tahun 1886, lalu ekspansi ke kampus Komaba, lalu akhirnya pada tahun 2000 Kashiwa Campus dibangun. Dari perpustakaan, mari kita lanjut ke 2 lokasi terakhir. Nah, yang ini adalah gedung Environmental Studies atau gedung lingkungan. Yang di pojok sana adalah The Atmosphere and Ocean Research Institute atau AORI. Sesuai dengan namanya, fakultas ini fokus ke masalah-masalah atmosfer dan juga samudra. Riset-risetnya mencakup wilayah iklim, oseanografi, perikanan, biologi laut, dan lain-lain. Mari kita kembali ke gedung lingkungan. Terdapat 7 departemen lingkungan berbeda di gedung ini. Yang pertama adalah Natural Environmental Studies, yang kedua adalah Ocean Technology, Policy Environment, yang ketiga adalah Environmental Systems,
keempat adalah Human and Engineered Environmental Studies, yang kelima adalah Socio-Cultural Environmental Studies, yang keenam adalah International Studies, dan yang ketujuh Departemen Misertang Sustainability Science. Semua tentang lingkungan ada di sini, dari yang natural, sistem, sampai yang berhubungan dengan manusia pun ada di sini. Di dalam juga ada kantor yang memberikan support kepada mahasiswa internasional. Mereka membuat event-event atau kegiatan-kegiatan yang memperkenalkan budaya Jepang, ada juga kelas bahasa Jepang, bantuan hukum, dan lain-lain. Di gedung lingkungan ini terdapat 7 lantai, dan masing-masing lantai terdapat satu departemen utama yang menempati. Mari kita naik ke atas, ke lantai 7, di mana terdapat ruang mahasiswa Misertang. Nah, ini adalah ruang istirahat yang biasanya dipakai untuk makan siang. Di setiap lantai juga terdapat balkoni, di mana kita bisa menikmati pemandangan sekitar kampus. Ini dia ruangan kelas di gedung lingkungan. Kapasitasnya sekitar kurang lebih 40 orang. Tiap ruang kelas juga dilengkapi dengan proyektor, komputer, dan juga audio system. Ayo kita lihat ruangan mahasiswa Misertang. Jadi setiap mahasiswa di sini mendapatkan satu meja di satu ruangan mahasiswa yang ditentukan. Nah, ruangan-ruangan yang di sebelah kiri ini merupakan ruangan pribadi dosen-dosen. Ini dia ruangan mahasiswa untuk anak-anak Sustainability Science. Ayo kita masuk. Nah, ini dia ruangan mahasiswanya. Nah, di dalamnya terdapat sink untuk cuci piring, terdapat juga microwave, dan juga hotpot untuk masak air. Nah, ini dia mejanya Mr. Tang. Jadi begitulah kampus Mr. Tang di Universitas Tokyo, tepatnya di Kashiwa Campus. Bagaimana menurut kalian? Bagus kan kampusnya? Jika kalian suka dengan video Mr. Tang, silakan klik tombol like dan juga subscribe-nya. Jangan lupa juga klik tombol notifikasi supaya tidak melewatkan video-video Mr. Tang selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat selalu. Jana.